Shalom, puji Tuhan. Mari kita semua boleh bangkit berdiri sekali lagi, kita sama-sama boleh berdoa. Siapkan satu pujian lagi yang tadi Pak, aku masih punya Tuhan. Ya. Haleluya. Percaya sore hari ini Bapak Ibu, kita masih punya Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Masih punya Tuhan, harapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Mari sama semangat pujian dikatakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, makasih Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan sore hari ini. Makasih Tuhan, haleluya. Kami masih punya Engkau Tuhan. Amin. Masih punya Yesus yang luar biasa. Amin, amin. Masih punya pengharapan Tuhan. Yes, amin. Banyak orang dunia tidak punya pengharapan. Terima kasih. Tapi di dalam Engkau Tuhan, masa depan sungguh ada. Dan harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan di Amin, dalam Engkau amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami, keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan. 2-3 orang berkumpul Engkau ada di tengah kami. Amin. Mari Bapa, mari Roh Kudus. Biar Engkau sendiri yang berbicara di tengah kami. Ya, benar. Biar isi hati Tuhan sendiri yang boleh ada sore hari ini Amin, Tuhan. amin. Boleh menguatkan setiap kami. Mengubah kami menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Keluarga-keluarga yang mengalami kesuksesan di dalam kehidupannya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita sore hari ini? Ya puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya sudah kedua kalinya ya di sini, ada Ibu Gembala Bu Lili ya, makasih. Juga Pak Silai, pengurus dari GSI Kaum Pria ya. Terima kasih semuanya ya. Saya perkenalkan karena kalau nggak kenal nggak sayang, sekali lagi karena ini ada kesatuan di beberapa wilayah gitu ya Pak Silai ya. Nama saya Jangsen ya Bapak Ibu, atau Pak Hendri ya. Saya dari Pare ya, saya berjemaat di GPDI Tibrias Pare ya. Saya banyak pelayanan bersama teman-teman saya di sini ya. Ada Pak Gun juga, teman-teman Pak Bona dan teman-teman yang lain dalam kegerakan di Christian Men's Network Indonesia ya. Saya sebagai TP3 wilayah Jawa Timur dan istri saya ini, istri saya Deborah ya. Ini istri saya yang sah dan satu-satunya ya. Silakan. Shalom Bapak Ibu, saya Deborah, ya saya tadi Pak Jangsen bilang istri yang sah karena dulu pernah ada yang tidak sah gitu ya. Itu sebabnya menjadi satu anugerah dari Tuhan yang boleh saya terima sore hari ini secara pribadi kalau kami masih boleh berdiri tegak
di tempat ini itu sungguh bukan kekuatan saya, tapi ada satu kekuatan yang diberikan Tuhan untuk saya tetap bisa mendampingi suami saya yang luar biasa ini ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kami bukan pendeta ya, kami pengusaha di dalam Tuhan, karena di sini banyak hamba-hamba Tuhan ya, banyak orang yang lebih senior dari saya ya. Karena itu sore hari ini saya ingin berbagi ya hidup saya, bagaimana menjadi keluarga yang bahagia Bapak Ibu ya. Banyak orang punya uang Bapak Ibu ya, punya kekayaan, punya semuanya, tapi berapa banyak dia tidak mendapatkan kebahagiaan ya. Siapa yang rindu sore hari ini ya, keluarganya bahagia, boleh angkat tangan? Semua ya, setiap kita merindukan sebuah kebahagiaan ya. Bapak Ibu, kebahagiaan itu dimulai dari saya, coba tirukan saya. Kebahagiaan itu dimulai dari saya. Amin, setuju dengan saya? Lah Anda enggak bahagia bagaimana Bapak Ibu ya? Istri Anda bisa bahagia, suami Anda bisa bahagia, keluarga Anda bisa bahagia ya. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya kita sendiri. Kalau kita aja enggak bahagia mana bisa bawa orang bahagia? Karena itu kebahagiaan itu harus dimulai dari saya. Setuju? Kebahagiaan itu dimulai dari saya, kebahagiaan itu dimulai dari pernikahan saya, kebahagiaan itu dimulai dari keluarga saya. Coba tirukan saya. 1, 2, 3. Kebahagiaan itu dimulai dari saya, kebahagiaan itu dimulai dari pernikahan saya, kebahagiaan itu dimulai dari keluarga saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi sore hari ini Bapak ya, kalau Bapak Ibu mau bahagia harus dimulai dari mana? Agak waras Bapak Ibu ya. Sudah enggak sehat, enggak sakit, ya hidupnya enggak baik, ya. Mana bisa membuat orang bahagia? Istri kita ya, suami kita ya, keluarga kita ya, bahkan semua orang di sekitar kita, kan itu harus dimulai dari diri kita ya. Bahkan keluarga itu penting Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ya, sejak pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, banyak orang yang mengalami krisis ya, melanda semua aspek hidup kita, sehingga berapa banyak kita kehilangan sukacita ya, nggak ada kebahagiaan ya. Saya sendiri alami Bapak Ibu ya, bersama istri saya ya, sejak COVID-19 ini semuanya hancur ya. Kantor saya harus tutup 6 kantor cabang ya, saya harus jual semua mobil saya, bahkan hampir semuanya habis Bapak Ibu. Tapi kebahagiaan ternyata ditentukan dari siapa? Keluarga ya. Karena keluarga itu begitu penting Bapak Ibu ya. Kunci kebahagiaan itu dimulai dari saya, dari keluarga saya Bapak Ibu ya. Karena itu Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ia akan menciptakan seorang penolong yang sepadan. Jadi artinya apa? Yang menciptakan sebuah keluarga, ya, yang punya inisiatif membentuk keluarga itu siapa Bapak Ibu? Tuhan sendiri. Dimulai dari keluarga, karena itu keluarga penting ya. Dalam Lukas katakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, setiap rumah tangga yang runtuh pasti apa Bapak Ibu? Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh, pasti hancur ya. Jadi apapun masalahmu, apapun keadaanmu Bapak Ibu, selama pernikahanmu kuat Bapak Ibu, saya percaya kau pasti bisa lewati semua masalah dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Lah bagaimana Bapak Ibu ya, untuk bangun keluarga yang bahagia. Ya next berikutnya. Ya hari ini saya ingin sedikit share dengan Bapak Ibu semua. Saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu, saya percaya bagaimana bisa membangun keluarga yang bahagia, itu tentunya tadi seperti yang suami saya katakan, itu dimulai dari kita secara pribadi, dari saya secara pribadi gitu ya. Jadi hari ini saya ingin mereview kembali ya, ketika tema ini diberikan kepada saya, keluarga bahagia, ekonomi sukses. Ya, jadi kalau ekonomi sukses, keluarga bahagia itu memang sudah semestinya seperti itu. Kalau ekonominya sukses, pasti keluarganya juga bahagia. Nah, masalahnya sekarang keluarga bahagia, ekonomi sukses. Nah, ini benar-benar sebuah tantangan ya buat saya secara pribadi. Ketika ekonomi saya tidak sukses, apakah sampai hari ini saya masih bisa mengalami kebahagiaan itu? Nah, kebahagiaan yang seperti apa sih yang diinginkan Tuhan, yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jadi hari ini kita mau belajar ya, kebahagiaan itu sebenarnya kalau di Alkitab ya, bahasa kerennya itu sukacita Bapak Ibu ya. Kalau kita sering dengar sekali kata sukacita itu berulang kali. Nah, tentunya sukacita itu tidak demikian saja bisa terjadi.
tanpa kita harus sendiri memperjuangkan sukacita itu setiap hari. Bahkan Tuhan sendiri punya kerinduan ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat di dalam next berikutnya, bisa ditayangkan slide-nya. Tuhan sendiri punya kerinduan ya, bahkan sukacita itu diberikan kepada setiap kita ya. Hari ini kita diberi sama Tuhan secara gratis sukacita itu. Tapi apakah pertanyaannya kita bisa mengelola sukacita itu penuh setiap hari? Nah, kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, ya ku-nya di sini adalah ku Tuhan, ya. Ku-nya huruf besar berarti ini sukacita Tuhan di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ketika Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, sang sumber sukacita itu ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita secara pribadi. Saya percaya ya, setiap kita akan mengalami sukacita yang penuh. Jadi sore hari ini saya ingin menyamakan cara pandang saya dengan Bapak Ibu semua ya, bahwa sukacita itu dalam bahasa Inggris suka dipakai kata joy. Ya, joy itu bisa next berikutnya bisa ditayangkan slide-nya. Joy itu berbeda sekali dengan kata happy ya. Kalau orang dunia suka katakan happy gitu ya. Jadi joy ini benar-benar sesuatu yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam bukunya ya, John Piper sempat katakan di dalam bukunya yang tadi coba ditayangkan. Dalam buku Pencarian akan Sukacita ya, Quest for Joy ini, John Piper pernah katakan ya di dalam buku ini dia menuliskan bahwa joy bukan karena tidak ada masalah. Ya, joy itu terjadi dalam hidup kita bukan karena kita tidak punya masalah. Justru ujian yang sesungguhnya, joy yang sesungguhnya itu terjadi pada saat kita punya masalah. Apakah kita masih bisa merasakan sukacita itu? Itu sebabnya John Piper menulis buku yang sangat luar biasa, bukan karena tidak ada masalah, bukan karena kepandaian, juga bukan karena pekerjaan. Jadi hari ini saya melihat banyak orang membangun sukacitanya itu dengan pekerjaan, bahkan uang yang menjadi ukuran dia untuk bisa bersukacita. Ya, sekali lagi kalau Bapak Ibu membangun sukacita Bapak Ibu di atas pekerjaan, pasti kita akan gagal untuk bersukacita setiap hari. Ya, terbukti sampai hari ini ketika saya mencoba untuk tetap bersukacita, tapi karena pekerjaan yang sudah dibangun suami saya selama 26 tahun, karena pandemi ini harus hancur, harus semuanya runtuh, harus semuanya habis, tidak bersisa. Nah, itu kita akan kecewa kalau kita membangun sukacita kita di atas pekerjaan. Bahkan John Piper juga katakan, joy bukan didapat dari teman. Ya, kalau Bapak Ibu bersukacita hanya karena teman, kita akan menemui banyak kekecewaan. Ya, teman itu kalau kita punya segalanya, teman kita banyak. Seperti gula itu ya, kalau kita punya gula, itu pasti banyak semut yang datang. Tapi giliran gulanya sudah habis, nggak ada manisnya sama sekali, pasti semutnya hilang semua ya. Semutnya lari semua. Nah itu kalau kita membangun sukacita kita di atas pertemanan kita, karena teman, ya kita akan mengalami kekecewaan dan bahkan kita gagal untuk bersukacita seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan sukacita itu Bapak Ibu? John Piper katakan tetapi quest for joy, pencarian akan sukacita itu selalu berkaitan dengan Injil Tuhan. Jadi seberapa hubungan baik kita dengan Tuhan, seberapa firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, itu yang menentukan kita bersukacita atau tidak. Jadi hari ini saya ingin sama dulu dengan Bapak Ibu sebelum nanti Pak Jangsen akan menguraikan lebih lanjut bagaimana kita bisa membangun sukacita. Nah, pencariannya John Piper katakan hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan itu tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi. Slide-nya bisa dikeluarkan, next berikutnya. Nah, di sini dikatakan ya bahwa happy itu berbeda sekali dengan joy, ya. Jadi kalau happy itu sifatnya itu hanya sementara. Ya, kalau pas uangnya banyak, kondisinya baik-baik, mungkin kita bisa mengalami kegembiraan itu. Ya, tapi sukacita yang diberikan Tuhan itu timbulnya itu dari dalam. Dan itu tidak mudah hilang, tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun.
mau punya uang, enggak punya uang. Kalau sukacita Tuhan itu ada di dalam hidup kita Bapak Ibu, kita akan terus bisa mengalami sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau mau bahagia yang pertama harus apa? Punya sukacita. Orang kalau enggak sukacita, enggak bisa bahagia Bapak Ibu ya. Karena waktu orang dia enggak punya sukacita ya, Anda pasti enggak bisa berdoa Bapak Ibu ya. Saya pernah Bapak Ibu waktu saya terkena COVID-19 Bapak Ibu ya, badan sakit semua, enggak bisa makan, panas saya tinggi Bapak Ibu ya. Saya enggak bisa sukacita Bapak Ibu. Sehingga saya enggak bisa berdoa, ya enggak bisa mengucap syukur. Sudah tidur ya, bahkan cenderung marah seperti itu. Jadi sukacita itu penting ya. Kalau Anda enggak bisa bersukacita ya, Anda pasti enggak bisa berdoa. Kalau Anda tidak bisa berdoa, pasti tidak bisa mengucap syukur ya. Karena itu penting sekali tadi disampaikan oleh istri saya ya, bahwa untuk kita hidup bahagia, kita harus punya sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, diberkati, enggak diberkati ya. Saya Pak Gun ini juga sama teman-teman banyak di sini ya. Saat enggak punya apa-apa, enggak punya pekerjaan ya. Saat uangnya terbatas ya. Bisa enggak ibu-ibu? Sukacita ibu-ibu. Lah uangnya banyak gampang ya sukacita. Hidup dalam zona nyaman, berkecukupan gitu. Kalau yang dimakan enggak ada gitu. Semuanya enggak ada, bisa bersukacita. Berapa banyak seringkali sukacita kita ini dibatasi oleh situasi dan kondisi. Karena itu untuk Anda bisa bahagia, menjadi keluarga yang bahagia, milikilah sukacita yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Diberkati, enggak diberkati, ya. Ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan, percaya ya. Waktu engkau memiliki sukacita yang dari Tuhan itu ya, kau punya kekuatan ya. Amin. Oke ya. Next berikutnya. Karena begini Bapak Ibu ya, saat kita tidak punya sukacita Bapak Ibu, berapa banyak kita seringkali menjadi bad mood. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya, kalau Anda enggak sukacita itu apa? Sumpek gitu ya. Jadi ngomong yang enggak enak gitu. Kerja yang enggak enak ya, mudah marah ya, mudah tersinggung seperti itu. Jadi seringkali kita berespon negatif ya. Karena itu perlu sekali apa? Engkau bersukacita ya. Di sini katakan dalam Amsal 15 ayat 28, kenapa kita harus bersukacita? Di sini katakan hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat, Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita enggak punya sukacita, Bapak Ibu ya, seringkali apa di sini katakan, seringkali kita sebagai orang benar seringkali tidak menimbang-nimbang jawaban. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah enggak punya sukacita, jadi ngomong sak ngomong wis enggak dipikir, Bapak Ibu ya. Seringkali marah-marah. Saya punya teman ya di Surabaya. Waktu dia hitung uang saya, yang hitung itu istrinya, Bapak Ibu ya. Ternyata waktu yang hitung istrinya itu salah. Uangnya kelebihan 75 juta, Bapak Ibu ya. Waktu uangnya kelebihan 75 juta, Bapak Ibu ya. Ya. Ini suaminya marah-marah, Bapak Ibu ya. Karena dia enggak suka cita, akhirnya istrinya dipanggil waktu ada saya. "Mei, coba kamu ke sini." Waktu istrinya ada di depan saya, tiba-tiba istrinya dipukul kepalanya. "Goblok kamu itu." Ya. Iki 75 juta, ini 75 juta. Nah, orang kalau enggak punya sukacita mulai apa? Ini, enggak bisa menimbang-nimbang jawabannya. Akhirnya ngomong, "Matamu di mana?" Mulai apa? Ngomongnya enggak baik mulai. "Matamu di mana?" Di sini, Pak. Berapa banyak waktu kita marah, kita menjadi apa? Menjadi bodoh. Ya. Begitu waktu itu bukan hanya dilihat di mata-mata kan, tiba-tiba sama suaminya, kepalanya itu dipukul, dibentur, "Kamu bodoh kamu, bodoh kamu." Ya, digoblok-goblok nih ya. Nah itu depan saya. Ya, ini seringkali waktu kita enggak punya sukacita, seringkali kita ngomong itu melukai, seperti itu ya. Seringkali kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang memberkati ya. Di dalam Yakobus 1:19 katakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Bapak Ibu. Berapa banyak waktu engkau enggak punya sukacita, Bapak Ibu ya. Sudah enggak mau mendengarkan istri, suami, wis nyerontong ngomong sebisanya ya. Seringkali ngomong ya, baik-baik jadi enggak baik ya. Saya dulu pernah waktu banyak masalah ya, seringkali saya enggak suka cita ya. Saya seringkali ngomong sama istri saya ya, "Kamu hari ini makan apa?" Makan Dia diem aja, ya saya tanya, "Kamu hari ini makan apa?" Masih diem aja, ya. Ini karena enggak suka cita. Ditanya kok jegide kayak lama-lama ya budrek, Pak.
kamu hari ini makan apa? Lah gitu. Istri saya tambah marah. Tak tanya ngomong makan apa kamu? Makan batu. Nah ini tambah marah lagi. Ini gara-gara cuman waktu kita nggak bad mood, kita nggak punya sukacita, itu seringkali membuat kita nggak baik, Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi keluarga yang bahagia, miliki Bapak Ibu, miliki sukacita yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sukacita yang tidak dibatasi oleh situasi, kondisi apapun. Kalau Anda punya sukacita yang dari Tuhan, Anda bisa berdoa, Anda bisa mengucap syukur, Bapak Ibu. Amin. Ya, oke. Next berikutnya Bapak Ibu, yang kedua silakan. Yang kedua, bagaimana membangun keluarga yang bahagia itu adalah menyadari bahwa pernikahan kita itu dua menjadi satu. Ya, Bapak Ibu yang duduk bersama pasangan bisa katakan dua menjadi satu. Jangan dengan pasangan orang lain ya. Ya. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-5 sampai 6 ya, di situ dikatakan dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, jadi firman Tuhan cukup jelas ya sore hari ini bahwa kita disatukan Tuhan dalam satu ikatan covenant, ikatan perjanjian, dua menjadi satu. Artinya kita satu daging dengan suami kita. Jadi suami istri itu identik. Jadi tidak ada ya utangmu dewe gitu enggak ada ya. Jadi kalau suami yang punya utang ya itu sama, utangnya suami ya utangnya istri juga gitu. Jadi tidak sendiri-sendiri ya. Biasanya kan ibu-ibu suka gini, duitku dewe, lah utangmu ya utangmu dewe ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar next berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu ya, waktu kita menikah itu katakan dua menjadi satu. Amin Bapak Ibu? Ya. Waktu kita sebelum menikah itu kita stand alone Bapak Ibu ya, kita sendiri ya. Setelah itu apa? Waktu kita mulai pacaran, kita mulai bersama-sama. Ya, waktu kita menikah, Tuhan satukan kita bukan hanya cuman bersama-sama, tapi menjadi unity, menjadi kesatuan. Bahkan pernikahan di dalam Tuhan bukan cukup Anda cuman together, unity ya, bersama-sama dalam kesatuan, tapi suami istri adalah sebuah apa? Menjadi one flesh, menjadi apa? Satu daging, Bapak ya. Coba yang bawa pasang katakan kita satu daging. Amin. Ya, satu daging ya. Satu daging kira-kira bisa dipisahkan enggak Bapak Ibu? Enggak bisa ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini ada hidup saya Bapak Ibu ya. Saya sering simulasi. Ini sebelum saya menikah Bapak Ibu ya. Ini warna saya warna apa Bapak Ibu? Biru ya. Ini hidup saya. Saya dari keturunan ya Chinese, Cungkoren ya. Dengan istri saya sebelum menikah tuh punya warna sendiri, warna saya kuning di sini ya. Jadi saya dari keturunan campuran ya. Jadi campuran maksudnya. Mama saya ini orang Jawa asli ya, papa saya orang Cina ya. Jadi campuran seperti itu. Jadi kami punya sesuatu yang berbeda begitu ya dengan suami. Jadi makanya hari ini warna saya ini kuning. Warna saya biru. Sama enggak Bapak Ibu? Kami berbeda Bapak Ibu, kami enggak sama ya. Kami dari keturunan yang berbeda, punya budaya yang berbeda ya, punya kesukaan yang berbeda ya. Saya sering katakan ya, saya sering kali cara makan saya juga berbeda ya. Mak saya itu tiap hari ya, makannya masak babi. Jadi tiap hari itu beli babi ya. Pagi itu sudah masak ya, bubur babi seperti itu ya, kasih apa bubur ayam gitu ya. Lah kalau makan babi terus kan ya bisa kolesterol. Ya jadi karena saya enggak suka ya, jadi suami saya pernah bilang, wong kamu itu loh dulu juga anaknya orang enggak punya, anak orang miskin aja kok makan babi enggak mau ya, karena memang bukan karena saya enggak ini ya, tapi karena saya enggak suka gitu ya. Jadi kan kebiasaan saya itu makannya sayur lodeh, sambal terasi, yang pedes-pedes begitu. Ya, jadi kalau saya suruh makan babi yang enggak pedes gitu enggak bisa gitu. Jadi mesti makannya itu harus pedes. Saya habis menikah Bapak Ibu ya, 2 bulan ya. Saya bertengkar sama istri saya ya. Mak saya tiap pagi ya ajarin saya makan kuah-kuah ya.
makan semua serba pakai kuah, ya pakai bubur di pagi hari, ya makan sop kuah, ya capcay kuah, yaitu bakmi kuah, semua kuah-kuah. Istri saya habis menikah tiap hari ya Senin ya jangan asem gitu. Selasa ya sambal cuek gitu. Rabu tempe penyet ya. Kamis ya dia masak jangan blendrang Bapak Ibu ya. Jumat Kalau blendrang itu bukan dimasak. ya Jadi lodeh yang sudah beberapa hari itu namanya blendrang. gitu ya. Ya, begitu hari Jumat istri saya masak apa itu? Biasanya apa? Oh ini apa? Kesukaannya dia itu makannya ini apa? Sambal pindang ya. Suka sambal pindang ya. Itu sudah sambal pindang Lombok 5 itu masih kurang ya. Sampai cari ke pasar tuh cari 1 on digerus semua makan. Sudah makan sambal pindang pagi-pagi. Lah, saya memang kebiasaannya seperti itu. Jadi kucing aja bisa kepahitan loh Bapak Ibu sama saya. Karena makan pindang itu sampai bersih ya semuanya. Jadi masih sisa kepala itu disambel juga enak banget ya. Jadi masih disambel lagi kepala pindang itu. Kami berbeda ya. Kalau saya sudah makan pindang, kepalanya ya saya buang Bapak Ibu. Gitu. Seminggu yang lalu waktu saya makan ya bersama istri saya, "Me, hari ini makan apa?" Ya, oke kita makan pindang ya. Saya digorengkan pindang ya, pindangnya besar-besar bagus, tak makan pindangnya. Lah, tinggal kepalanya tak buang, mau tak taruh tempat sampah, sudah di lantai. Loh, jangan dibuang. Sama istri saya itu masih diambil loh. Das pindang itu masih dimakan sambal pindang Bapak Ibu ya. Maklum, ekonomi lemah dia. Nah, kalau makanan berbeda ya, kami juga tidur pun juga berbeda. Jadi kalau saya tidur itu sukanya saya lampunya gelap. Ya jadi kalau saya tidur lampunya terang itu enggak bisa. Ekonomi lemah maksudnya. Takut bayar listrik mahal. Jadi gitu ya, sukanya ngirit semua ya. Semua dirit pokoknya ya. Kalau mau tidur keliling, dapur dimatikan, tempat tidur dimatikan, ruang tamu dimatikan ya. Sampai kamar dimatikan, peteng dedek. Lah saya itu, papa saya dulu nggak masalah bayar listrik itu ya. Lumayan maksudnya, lumayan mampu gitu ya. Nggak masalah, listrik berapa sih? Murah kan. Jadi kalau dia tidur sukanya tuh gelap, saya sukanya terang. Lah kebiasaan yang berbeda ini juga enggak berhenti di gelap terang Bapak Ibu. Jadi kebiasaan sehari-hari yang tadi dikatakan suami saya ngirit itu ya, itu sampai sabun itu juga ngirit pol ya. Jadi kalau saya ganti sabun yang baru, sabun yang lama itu pasti tak tempel ke sabun yang baru. Nah ini yang tertawa ini koncone saya. Nah ini suami saya enggak suka yang seperti itu tuh enggak suka ya. Jadi pagi tak tempel, dia mandi dilepas. Tak lepas lagi, gak Ya, penak. sore tak templek nih lagi gitu ya. Megane sabun ini piro toh? Lo sudah enggak keluar busanya itu loh. Lo sabun tuh sudah enggak keluar busanya ya dibuang aja sama istri saya. Ya sudah dijadikan 2. Nah ini gara-gara sabun tuh tiap hari seperti itu. Karena apa? Kami berbeda Pak Ibu ya. Dia diajari makan telur itu saya pikir 1 orang 1 cukup. Anaknya 2 ya sudah 2 telur. Enggak. Sama istri saya itu telur 1 masih dikopiok, masih diputer, dibagi 4 Pak Ibu. Regane telur itu berapa? Jadi seringkali waktu kami menikah itu kami berbeda Pak. Ini warna saya. Lah warna saya seperti ini. Jadi odol pun juga saya atur Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah enggak bisa dipencet itu, pasti pinggirnya saya gunting. Nah setelah digunting, nanti itu kan bisa dibuka. Nah itu dikewerui dulu sampai bersih. Jadi dibuang itu memang sudah enggak ada, sudah bersih gitu. Nah itu paling menjengkelkan buat suami saya gitu. Kalau saya ya sudah habis tak buang. Nah tak buang istri saya itu bagian leles-leles. Bak sampah dulu saya ambil, cek ke baju teh gitu lah. Jadi kami menikah itu baru seminggu ya, itu sudah kaplok-kaplokan ya. Bayangkan, saya ini orangnya intim ya, teman saya itu banyak, kemana-mana banyak teman. Istri saya ya, itu orang cermat, gak suka ketemu orang. Sukanya hitung-hitung uang terus ya, tulis-tulis, ketemu orang itu gak suka. Saya menikah Bapak itu bertengkar terus ya. Di gereja aja dicemburuin sama anak pendeta. Itu ngomong-ngomong di gereja tiba-tiba pulang, naik becak. Ya, tahu-tahu nyampe rumah sudah marah-marah. Itu kamu ngapain yang ngomong deket-deket ngapain? Lu ambil anaknya pendeta nih dewi lu cemburu kebacot Bapak Ibu. Itu dulu ya, dulu memang seperti itu. Tiap hari gitu, jadi kami sangat berbeda ya. Saya kalau belajar tuh ya cukup ya
SKS ya, sistem kebut semalam. sistem gitu ya. kebut semalam ya. Jadi pendidikan pun juga berbeda ya. Kalau suami saya itu memang S2 ya. Kalau saya ini pendidikannya S3, SD, SMP, SMA. Jadi saya mesti prepare ya Bapak Ibu, saya enggak berbeda, cara belajarnya pun beda ya karena cuma SMA. Jadi butuh persiapan, butuh waktu untuk bisa merenung, untuk bisa. Tapi kalau suami saya enggak, hari ini khotbah, kemarin malam baru bikin bisa, bahkan tadi pagi baru bikin juga bisa. Jangan gitu buka ya. rahasia itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Waktu kami sebelum menikah kami berbeda Bapak ya. Ini warna saya biru ya, ini hidup saya ya. Saya dari keturunan berbeda, kesukaan saya berbeda ya. Latar Semuanya berbeda, belakangnya latar juga belakang beda. berbeda ya. Jadi kami berbeda Bapak Ibu. Waktu kami menikah Bapak Ibu ya, kami mulai belajar Bapak Ibu ya. Belajar supaya kita ini bisa dipersatukan di dalam pernikahan. Bagaimana bisa saling memahami, bisa mengenal, bahkan seperti yang dikatakan tadi bisa satu daging, dua menjadi satu. Jadi keluarga yang bahagia itu harus ini Bapak, yang pertama memiliki sukacita yang dari Tuhan, yang kedua kita harus apa? Dua menjadi satu ya. Karena waktu kita menikah ya, seorang pria akan meninggalkan ayah ibunya, dia bersatu dengan istrinya menjadi apa? Satu daging. Jadi dengan waktu saya menikah Bapak ya, ini menjadi warna kita ya. Saya tidak kehilangan warna biru saya, hidup saya ya. Istri saya juga. Saya juga tidak kehilangan warna kuning saya. Jadi ada warna yang baru di dalam pernikahan. Jadi waktu kita menikah, inilah warna kita. Ya, dua menjadi satu. Artinya apa? Dua menjadi satu. Apa yang kita miliki juga apa yang dimiliki oleh istri kita. Ya, jadi katakan kalau kita punya uang ya uang kita. Nah, kalau kita punya hutang juga hutang kita. Hutang kita. Setuju ibu-ibu? Ya, ibu-ibu seringkali seperti itu ya. Kalau punya uang cepet masuknya ya, cepet nyimpen. Kalau punya hutang suruh bayar tuh waduh kejak gegeran Bapak. Kalau mau keluar tuh susah. Tapi kalau masuk ayo cepet. Dulu kalau saya kerja ya, habis gajian tanggal 1 mana uangnya mana cepet ya. Begitu saya mau bayar hutang, kapan-kapan minggu depan lah itu loh. Susah seperti itu ya. Jadi ini yang perlu kita bangun ya, dua menjadi satu. Jadi ya. kalau dua menjadi satu seperti ini Bapak Ibu, kita tidak ada yang bisa memisahkan ya. Antara warna kuning, warna biru sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Nah ini yang dimaksud dua menjadi satu seperti ini, menjadi warna yang baru. Ya itu. Jadi waktu kita menikah Bapak Ibu ya, kita bukan kontrak tapi sebuah covenant Bapak Ibu. Amin, setuju ya? Amin. Pernikahan kita adalah sebuah perjanjian ya, yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Semua tidak bisa memisahkan kecuali maut Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita menikah ini warna kita, bisa enggak Bapak Ibu Anda pisahkan ini? Warna kuning sama warna biru, enggak bisa. Jadi untuk menjadi keluarga yang bahagia Bapak Ibu ya, kita harus apa? Sehidup semati sampai maut memisahkan kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Di COVID-19 ini Bapak Ibu banyak perceraian di mana-mana Bapak Ibu ya. Karena biasanya di belanja, saya punya pegawai saya, dulu waktu dia bekerja di bank, itu gajinya 10 juta Bapak Ibu. Tapi waktu dia kena PHK, ya dia cuma jadi supir, ya gajinya itu cuma 500 Bapak Ibu. Dulu waktu uangnya banyak, istrinya sukacita Bapak Ibu, ya kalau pagi dibikinkan makan, dibikinkan teh, ya pulang sore dimasakkan air hangat Bapak Ibu. Belanja nih capteo, 10 juta ya. Begitu Bapak enggak kerja kena PHK ya, uangnya belanjaan cuma berapa? 500 ribu, gopek cing. Begitu belanjanya 500 ribu Bapak Ibu ya, pagi bangun tidur Bapak Ibu, tidak ada kopi, buat beli gula enggak ada. Loh, tiap hari kalau mau makan, apa? Karena belanjanya 500 ribu, belanjanya tiap hari cuma dimasakkan telur gitu ya. Pagi telur ceplok, ya siang telur dadar, tiap hari telur terus ya. Apa memangnya enggak punya telur? Nah, seringkali ibu-ibu seperti itu ya. Karena itu penting sekali ya. Untuk menjadi keluarga yang bahagia, ya, bahwa kita dua menjadi satu Bapak Ibu ya. Waktu saya menikah Bapak Ibu ya, saya diikat dengan sebuah perjanjian ya. Saya waktu menikah, saya berjanji di gereja, katakan saya akan mengasihi Deborah sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya ya. Saya akan mengasihi Deborah di waktu sehat atau sakit ya. Di waktu berkecukupan atau berkekurangan, sampai maut memisahkan kita. Ya. Jadi covenant sebuah pernikahan itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan menjadi saksi atas pernikahan kita Bapak Ibu. Ya, pernikahan di dalam Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun Bapak Ibu.
senang, tidak senang, suka, tidak suka, diberkati, tidak diberkati, sekalipun tidak sehat, Bapak Ibu, sakit Bapak Ibu. Berapa banyak kita ini ya waktu menikah masih baik-baik, keluarga baik-baik, begitu salah satu sakit ya sudah tidak bisa melayani, sudah tidak berfungsi. Berapa banyak Pak? Mulai enggak setia, ditukarkan aja. Ini enggak boleh ya, pernikahan di dalam Tuhan hanya maut yang memisahkan kita ya. Oke, next berikutnya. Nah, sore hari ini saya ingin sedikit share ya. Tadi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan sempat mengingatkan saya ya di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 44 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ketika saya membaca ini saya menemukan ya beberapa hal yang luar biasa yang terdapat di dalam diri seorang Abigail ya. Jadi ini adalah sosok wanita yang bijak ya. Jadi Alkitab juga mencatat bahwa Abigail itu selain cantik, dia juga berhikmat, dia bijaksana, dia juga seorang wanita yang rendah hati. Nah ini penting ya bagi para ibu-ibu semua ya, bahwa Abigail itu mempunyai seorang suami bernama Nabal. Ya, sesuai dengan namanya Nabal itu artinya kan bebal. Ya, jadi wanita yang cantik tapi dia punya suami yang bebal. Ya, seorang pria yang bebal sesuai dengan namanya. Nah, ini yang kira-kira firman Nabal Tuhan ini catat. kira-kira orangnya cakep keren gitu atau orangnya kira-kira jelek gitu kira-kira? Orangnya ya juga enggak cakep ya, orangnya jelek tapi temperamen seperti itu. Terus dia juga ngomongnya itu juga suka sembarangan gitu ya, karena bebal itu tadi ngomongnya juga Udah sembarangan. jelek gitu, terus Ngomongnya bebal, iya, keras kepala gitu. ngomongnya itu suka nyemprot sana nyemprot Ya. sini seperti Kira-kira itu. nggak telneati gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, Kira-kira orangnya kasar juga ya. tapi ada satu kelebihannya Nabal ya. Di Kelebihannya sini apa itu? kelebihannya itu dia seorang yang kaya ya. Kekayaannya waktu itu 3.000 ekor domba dan dia juga punya 1.000 ekor kambing. Ya, jadi karena kaya ini tadi ya, dia Abigail mungkin terpikat ya karena hartanya. Saya mau tanya sore hari ini ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu punya suami ya, kira-kira ya pas-pasan ya, kasar, bebal ya, mungkin nggak baik, tapi kaya. Kira-kira bahagia nggak ibu-ibu? Tergantung membangun sukacitanya. Kalau sukacitanya karena uang ya bahagia Pak. Ada ibu-ibu seperti ini, nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya belonjone cukup. Daripada menikah ya, wes ganteng keren ya belonjone 1.000 gitu ya. Banyak seperti itu ya. Next berikutnya. Nah, tapi di sini ya saya belum ya, Belum. yang masih yang tadi. Saya menemukan bahwa Abigail ini luar biasanya, Abigail ini tidak hidup dengan apa kata orang tentang dirinya. Nah mungkin waktu dia dinikahi oleh Nabal itu ya banyak orang yang ngomong ya, wong ayu-ayu kok bojone kaya ngono ya. Mungkin banyak orang di luar sana ngomongin tentang dirinya, tapi yang luar biasa saya melihat bahwa Abigail itu sosok yang tidak hidup dengan apa kata orang tentang dirinya. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, dia tidak menganggap tekanan itu sebagai musuh. Nah berapa banyak di dalam kehidupan kita ya, baik ibu-ibu atau para suami di sini ya, ketika dalam tekanan, kita ini suka tidak tahan dengan tekanan, tidak tahan dengan setiap proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi yang luar biasa, Abigail itu orang yang tahan terhadap tekanan. Bahkan ketika tekanan itu datang di dalam hidupnya, tidak menganggap tekanan itu sebagai musuh. Tapi dia menganggap tekanan yang diizinkan Tuhan terjadi, itu adalah satu pembentukan, satu pembelajaran yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Nah ini yang saya ambil dari seorang Abigail, dia juga dengan mudah bisa berdamai dengan keadaan. Nah ini tidak mudah, khususnya bagi para ibu-ibu ya. Jadi kalau masa pandemi yang seperti ini, banyak wanita yang saya amati dalam pengamatan saya, suka lari tinggalkan suami, tinggalkan anak, meninggalkan rumah. Ya. Tidak bisa berdamai dengan keadaan. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa beradaptasi dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Kalau kita mau ngomong suruh mengalami hal yang enggak enak, tentunya semua orang enggak mau. Bahkan hari ini pun kalau Tuhan izinkan kebangkrutan itu boleh terjadi dengan pekerjaan suami saya. Kalau saya ditanya ya tentunya saya enggak mau jadi seorang istri pengusaha yang bangkrut seperti ini. Tapi karena ini proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya.
saya harus bisa beradaptasi dengan apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya selalu merespon secara positif apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya. Jadi kalau Tuhan izinkan saat ini saya harus seperti ini, bangkrut umpamanya. Terus kalau Tuhan izinkan bangkrut, terus kamu mau apa? Nah ini yang sering saya pertanyakan dengan diri saya. Kalau Tuhan seperti ini, kamu mau melakukan apa? Makanya saya dengan mudah beradaptasi. Kalau suami saya kena COVID, enggak bisa apa-apa, pegang HP aja enggak mau. Saya di rumah sakit hanya ukuran ruangan yang kecil, itu saya dengan cepat bisa beradaptasi. 11 hari saya di rumah sakit, saya masih bisa beraktivitas walaupun enggak boleh keluar kamar, itu masih ada aktivitas yang saya kerjakan setiap hari. Bangun jam 4 pagi, saya ikut renungan Koramdeo dengan teman-teman di Jakarta sana ya, lewat Zoom seperti itu. Habis itu mandi, sarapan, habis sarapan masih bisa handle kantor, pekerjaan seperti itu. Kalau capek ya udah saya telepon anak saya, tolong dilanjutin mama wis capek. Masih ada aktivitas setiap hari, nanti tidur, bangun tidur nanti mandi, habis mandi masih bisa video call sama teman-teman komunitas ya di Wanita Bijak itu banyak teman yang masih bisa peduli sama saya seperti itu ya, jadi bisa video call bareng-bareng seperti itu. Lah suami saya enggak marah terus setiap hari, jadi sulit untuk dia bisa meningkatkan imun tubuhnya. Akhirnya COVID itu dia paling lama enggak negatif-negatif. Enggak bisa negatif, positif, terus setiap kali di swab positif, masih positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sulit untuk bisa berdamai dengan keadaan. Tapi Abigail ini luar biasa ya, dia bisa berdamai dengan keadaan, dia berani ambil tanggung jawab. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh Nabal yang begitu fatal ya, itu dia bisa ambil tanggung jawab. Bahkan seorang Abigail itu dia mampu menjaga kemurnian hati seorang hamba Tuhan, termasuk Raja Daud waktu itu ya. Jadi apa yang terjadi, kemarahan yang begitu hebat karena dia punya seorang istri yang bijaksana, punya istri yang berhikmat, itu yang membuat Daud tidak melakukan sesuatu yang fatal. Saya teringat Bapak Ibu ya, ada satu statement yang ditulis oleh almarhum Roni Sujak, dia katakan ya, menikahi orang yang kita cintai itu luar biasa. Biasa. Ya. Tapi ya menikahi orang yang mencintai orang kita nikahi itu luar biasa. Ya, kalau kita menikahi orang kita cintai itu biasa. Tapi ya mencintai orang yang sudah terlanjur, sudah terlanjur menjadi pasangan kita, ya sudah menjadi suami istri, sudah menjadi keluarga seperti Abigail dan Nabal ini Bapak Ibu ya. Sudah terlanjur dinikahi, sudah menikah Bapak Ibu ya. Ternyata apa? Tidak sesuai apa yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Begitu menikah dengan Nabal ya, Abigail mungkin awal-awal enggak mudah dia menerima ya. Sudah kasar, ya enggak baik, sering mengucapkan kata-kata yang kotor, mungkin ya suka suka memukul, ya seperti itu ya. Mungkin rasanya berat ya, banyak keluarga seringkali waktu kita menikah itu punya dasar pernikahan yang salah ya. Dulu kepengen menikah dengan orang kaya, ternyata waktu dia menikah pun dengan orang kaya hidupnya enggak bahagia. Ada juga orang yang mau menikah dasarnya kepengen apa? Punya keturunan, tiba-tiba waktu dia menikah dia enggak punya keturunan. Jadi berapa banyak pernikahan hancur karena dasar pernikahannya salah. Tapi bagaimana kita belajar sore hari ini, belajar dari Abigail Bapak Ibu ya. Sudah terlanjur Bapak Ibu, enggak cocok gitu. Sudah suaminya kasar, enggak baik gitu. Terus mau diapakan? Tapi kita belajar dengan Abigail ya, dia bisa berespon benar ya. Untuk itu Bapak Ibu ya, kita belajar dari Abigail ya. Untuk menjadi keluarga yang bahagia itu, yang pertama kita harus belajar mengenal Bapak Ibu ya. Berapa banyak waktu kita menikah Bapak Ibu, berapa banyak kita ini cuma hidup bersama-sama, tapi belum mengenal ya. Kata mengenal berasal dari kata ginosko yang mempunyai arti apa? Orang yang bisa peka. Berapa banyak seringkali kita sudah menikah, kita enggak bisa peka ya. Begitu juga orang yang mengenal itu orang yang bisa mengerti, orang yang bisa apa? Memahami. Ya, berapa banyak kita waktu menikah, berapa banyak kita belum mengenal pasangan kita ya. Sore hari ini Bapak Ibu, saya enggak tahu berapa lama Anda menikah dengan pasangan Anda, apakah Anda sudah mengenal, apakah Anda sudah memahami pasangan Anda. Ya, karena itu kenapa Abigail ya, dia bisa hidup bersama-sama dengan Nabal. Kenapa? Dia belajar ya, mengenal pasangan itu seumur hidup. Coba sama-sama tirukan saya ya, mengenal pasangan itu seumur hidup. 1, 2, 3. Mengenal pasangan itu seumur hidup. Sampai kapan? Sampai
sampai mati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Apa Bapak Ibu? Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia sampai selamanya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa hidup dua menjadi satu Bapak Ibu ya, kita mau belajar mengenal pasangan kita. Kapan? Setiap hari Bapak Ibu ya. Pernikahan yang kuat tadi dikatakan ya oleh Simon Signoret, penulis dari Perancis katakan, rantai tidak mengikat perkawinan, melainkan mata rantainya ya. Ratusan mata rantai yang dikait setiap hari berdua, yang mengikat terus bertahun-tahun, itulah yang membuat perkawinan bertahan. Jadi perkawinan yang kuat, perkawinan yang bahagia, itu dibangun oleh apa Bapak Ibu? Oleh mata rantai yang kita bangun setiap hari bersama-sama bertahun-tahun. Bukan rantai yang kuat, tapi mata rantai yang kita bangun bersama-sama ya. Saling mengenali ya, saling memahami setiap hari ya, saling mengampuni, saling mencintai, saling mengasihi. Setiap hari kita bangun terus-menerus bertahun-tahun, itulah pernikahan yang kuat, bukan mata rantai yang kuat ya. Itu yang perlu kita bangun ya. Yang pertama kita harus mengenali pasangan kita ya, memahami pasangan kita ya. Next berikutnya kita harus juga apa? Belajar mengerti ya, cara berpikir ya, bahwa pasangan kita ini berbeda ya. Pria ini di sini ada Bu Ratna, ada dokter ya, saya ingatkan ya. Ternyata otak pria dan wanita itu berbeda Bapak Ibu ya. Kita harus mengenali, memahami. Kalau kita tidak mengenali pasangan kita, apa cara berpikir istri kita atau suami kita, berapa banyak seringkali timbul konflik Bapak Ibu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, seringkali pria itu menggunakan otak kiri ya. Jadi seringkali berpikir yang realistis, yang logika. Sedangkan wanita seringkali menggunakan apa? Otak kanan, ya, menggunakan perasaannya. Ya, karena itu nggak sama ya. Saya waktu ada pegawai ya, saya tes untuk terima pegawai yang baru ya. Saya sudah tes foto karakter, sudah saya uji ya. Saya kerjakan, saya pikir orang ini luar biasa. Saya tanya sama istri saya, gimana ini? Bisa diterima. Loh, saya sudah tes ya berhari-hari sampai balik 3 kali, begitu sudah saya mau terima, saya tanya sama istri saya, ini gimana ini Pak Sony ini? Apa yang dikatakan istri saya? Enggak usah diterima. Sudah seminggu ngetes katanya enggak usah diterima. Loh, alasannya apa? Nilainya kan bagus, ya toh. Tesnya semua bagus, foto karakternya bagus, kenapa enggak diterima? Diomongi gak percaya Bapak Ibu, diterima akhirnya pegawai itu. Saya sudah bilang enggak usah diterima. Akhirnya bawa lari uangnya. Saya berpikir Bapak Ibu, ya saya pikir sudah nilainya bagus, karakternya bagus, ya sudah saya terima. Tapi istri saya alasannya itu enggak jelas. Dia pakai perasaan saya kok enggak enak ya. Ini sudah capek-capek nguji, sudah berhari-hari cuman ngomong perasaan saya enggak enak, enggak usah diterima aja. Saya pikir enggak masuk akal, enggak realistis gitu ya. Seringkali itu saya bertengkar sama istri saya. Akhirnya saya enggak nurut sama istri saya. Tak terima Bapak Ibu ya. Baru kerja seminggu Bapak Ibu ya. Dia bawa lari uang saya. Jadi ini seringkali kita harus memahami ya, pria seringkali menggunakan otak kirinya yang realistis, wanita seringkali menggunakan perasaan ya, perasaannya. Begitu juga ini Bapak Ibu ya. Ternyata di otak manusia itu ada namanya corpus callosum, adalah serat saraf yang menghubungkan sisi kiri otak kiri dan otak kanan Bapak Ibu ya. Ternyata wanita itu Bapak Ibu, itu dia mempunyai namanya corpus callosum itu 30% lebih besar dari pria. Sehingga apa Bapak Ibu? Wanita lebih mudah otaknya bekerja, otak kanan dan otak kiri. Karena itu cenderung wanita itu multitasking Bapak Ibu ya. Saya waktu anak saya masih kecil ya, istri saya ini luar biasa Bapak Ibu ya. Dia sambil masak, ya dia bisa sambil gendong anak saya ya, kasih asi anak saya ya, bisa sambil terima telepon ya. Itu kalau ada pintu yang terbuka bisa tutup pakai kaki Bapak Ibu ya. Luar biasa ya, dia bisa goreng telur, itu dia bisa semua. Sedangkan pria itu cenderung apa Bapak Ibu? Dia karena cenderung berfungsi otaknya cuma otak kiri atau otak kanan ya. Karena korpus callosumnya kecil sehingga otaknya tidak bisa berfungsi dengan cepat antara otak kanan dengan otak kiri. Sedangkan wanita aktif dia berfungsi karena korpus callosum yang menghubungkan otak kanan dan otak kirinya lebih besar 30%. Sehingga cenderung wanita itu multitasking. Sedangkan pria apa? Dia cuma satu, fokus. Betul Bapak-Bapak? Ya seringkali kalau saya lagi kerja ya, saya lagi kerja ngitung uang, itu istri saya tiba-tiba di depan saya. Dia beli pakaian, dia putar-putar pakaian saya, bagus enggak gitu ya.
Saya nggak lihat, wong saya lagi fokus ngitung uang gitu. Kok dia tanya, pakaiannya ini bagus nggak? Loh, nggak saya lihat tuh dia marah-marah. Kalau di kantor aja lihat-lihat temennya bisa, loh, lihat istrinya sendiri aja nggak mau. Nah ini gara-gara seperti itu bertengkar Bapak Ibu ya. Ini ya seringkali yang menjadi masalah juga begini ya. Ini apa? Otak pria ini cenderung dia karena ini apa? Cenderung lebih banyak dia otaknya berpikir tentang seks Bapak Ibu ya. Ada satu Pak Ishak seringkali katakan bahwa pria dalam satu hari mikirkan seks itu 240 kali. Ibu-ibu, ibu-ibu tahu? Enggak tahu ibu-ibu ya. Pura-pura enggak tahu apa. Pria itu enggak ada bedanya ibu-ibu ya. Sekalipun itu maaf ya, sekalipun itu hamba Tuhan ya, pendeta. Saya enggak nabrak cuma nyerempet ya. Sama ya, otaknya seperti itu. Satu hari memikirkan seks itu 240 kali ya. Sedangkan kalau wanita kebutuhannya itu apa? Dia makhluk yang berbicara, sukanya ngobrol. Satu hari berapa kali? 14.000. Ya. Ada penulis yang di internet katakan 14.000. Saya terakhir searching Bapak Ibu di Google bahwa wanita itu satu hari butuh ngomong itu 30.000 kata Bapak Ibu. Karena itu bapak-bapak ya kalau pulang terus istrinya ngomong, yang cerita sana sini ngomong satu hari enggak selesai-selesai, dimaklumi. Itu kebutuhannya istri didengarkan aja. Ya. Ibu-ibu juga tahu kebutuhannya suami itu apa? Ibu-ibu? Apa ibu-ibu? Yang keras. Ibu-ibu enggak jawab. Karena itu kalau pisah jangan lama-lama ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu enggak penting ya, bagi ibu-ibu ya seks itu ukuran nomor 13. Nomor berapa? Ibu-ibu, nomor 13, enggak penting ya. Wes tuwek biasa-biasa ya gitu. Tapi pria seks itu nomor 1. Saya pernah Bapak Ibu ya, di Tulungagung ya, ada seorang hamba Tuhan. Dia punya istri, istrinya itu waduh luar biasa rohani. Ya, Senin katanya doa pagi, ya. Selasa latihan kur, gitu. Rabu ya mau KKR kaum wanita, gitu. Kamis mau penginjilan, ya. Tiap suaminya ya mau berhubungan intim dia selalu enggak mau ya. Begitu hari Jumatnya mau diajak dia katakan ya besok saya mau melayani firman Tuhan ya. Kita harus kudus, kita harus suci ya. Enggak dilayani ya. Sampai Jumat ditunggu-tunggu, begitu Jumat apa Bapak Ibu? Ternyata menstruasi ya. Ditunggu-tunggu sampai hari Minggu lah. Tepat Minggu itu suaminya waktunya khotbah. Tiba-tiba suaminya enggak mau khotbah Bapak Ibu. Dia marah-marah ya, piring dibantingi semua ya, pintu-pintu ditendangi semua. Marah-marah kenapa? Enggak dilayani, enggak iso khotbah. Otaknya enggak bisa berpikir. Ini Bapak, seringkali ini yang enggak dipahami oleh ibu-ibu ya. Kalau enggak ditolong nanti siapa yang tolong Bapak Ibu-ibu? Jadi ini kebutuhan. Jadi kalau suami istri contoh 3 hari enggak ketemu ya, berarti pria mikirkan seks berapa Bapak Ibu? 720 kali terlintas pikiran tentang seks. Ya, kalau wanita ibu-ibu nggak temu 3 hari bersama suaminya apa? Ada 90.000 kata yang belum disampaikan. Begitu sama-sama keluar kota 3 hari pulang ketemu Bapak Ibu ya, ibu-ibu maunya apa? 90.000 kata. Ketemu jebret maunya apa? Mau ngomong. Sudah ngomong seperti itu ya. Saya sampai kalau istri saya nggak pulang 3 hari habis ikut camp ya wanita bijak pembinaan itu, saya diajak ngomong itu sampai telinga saya sakit. Ya. Tapi istri saya nggak kurang cara. Saya setiap kali kalau dia habis dari luar kota ya, istri saya selalu ajak saya, dia ayo kita pergi cari makan. Duh, cari makan itu dari Pare cari makannya di Trenggalek, Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Istri saya pinter, cari cara. Kalau di rumah saya diajak ngomong, sebentar saya pergi. Saya diajak ke Trenggalek, sudah saya nyetir, dia ngomong, sudah. 90.000 saya nggak bisa kemana-mana diberondong Bapak Ibu. Dari Pare sampai Trenggalek Bapak Ibu. Itu kebutuhan pria begitu enggak, kalau istri begitu dia enggak temu 3 hari dia 90.000 mau buka isi hati. Tapi pria, ibu-ibu begitu enggak temu 3 hari yang apa Bapak Ibu? Dia bukan buka isi hati. Maunya buka celana. Maksudnya mau ganti gitu ibu-ibu. Ya jadi itu yang harus dipahami ya. Ibu-ibu oke? Mau? Ya, melayani ya. Melayani suami itu seperti melayani Tuhan ya. Oke ya.
Jadi di sini ada satu gambar, coba next dikeluarkan. Tidak ada pria yang tidak suka istri yang seksi. Nah ini saya sharing aja, Bapak-bapak. Coba saya tanya dulu Pak Pendeta ya, Pak Silalahi. Pak Silalahi kalau suruh pilih-pilih yang putih atau yang hitam? Yang putih. Jujur. Saya nggak nyinggung ini ya, maaf ibu-ibu ya. Kalau Bapak pilih yang mana Ibu? Bapak? Saya nggak minta pilih yang ini. Kalau ada gambar dua itu kira-kira Bapak pilih yang mana? Ini seringkali yang nggak dipahami oleh ibu-ibu ya. Berapa banyak seringkali setelah dia menikah, seringkali sudah laku aja, sudah menikah ngapain sih? Berapa banyak ibu-ibu seringkali yang dijaga itu cuma inner beauty-nya ya. Outer beauty-nya nggak pernah dijaga ya. Saya punya adik saya di Pare, istrinya ini maaf ya, orang Manado ya. Maaf ini mungkin salah satu aja ya. Kalau masak itu macamnya itu sampai 10 ya. Sudah menikah dulu beratnya cuma 48, begitu menikah ya. Begitu makan itu giat nih Bapak ya, 1 piring kurang, 2 piring kurang. Pokoknya tiap hari makan digani sampai pernah ada saya, itu makannya itu 1 wakul. Beratnya dari 48 jadi 110. Nah ini seringkali ibu-ibu seperti itu ya, jadi mari ya, engkau bukan hanya menjaga inner beauty, tapi juga engkau jaga outer beauty ya. Kecantikan dari luar juga perlu engkau jaga ibu-ibu, amin. Amin. Ya, ya, walaupun sudah laku ya aja lemu-lemu ibu-ibu ya. Saya waktu kerja di bank ya, ibu-ibu ya, saya waktu kerja di Jakarta, saya ini marketing. Teman saya semua itu perempuan tuh dari Manado, dari Bandung ya, orangnya cantik-cantik ya, baunya harum. Nah, dulu istri saya, ibu-ibu ya, habis menikah beratnya naik berapa habis punya anak itu? 14 kilo. Naiknya 14 sampai 20 kilo. Tiap hari istri saya itu sukanya pakai daster gitu. Sudah sobek itu tak suruh ganti yang bagus enggak mau. Sudah ini yang tipis yang rusak ini tambahin apa Bu. Jadi pakainya tuh yang jelek-jelek seperti itu. Lah saya di kantor ketemunya cantik, bening-bening ibu-ibu ya. Saya ngomong sama istri saya, tak belikan sampai daster itu ya sudah lubang semua, tak belikan daster. Enggak dipakai. Enak ini yang murah gitu ya. Ini seringkali yang masalah gitu ya. Bahkan setiap saya pulang ya Bapak Ibu, tiap hari baunya cuma Remason, banyu minyak putih, seperti itu. Wah, ini seringkali menjadi masalah ya. Jadi perlu ya kita jaga seperti itu ya. Berikutnya coba bisa dibaca. Yang berikutnya dengan cara menyenangkan pasangan ya. Di 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34 ya, di situ dikatakan orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ini maksudnya seperti ini ya. Berapa banyak Bapak Ibu seringkali pernikahan timbulnya konflik dalam pernikahan ya, banyak perceraian karena berapa banyak pasangan ini tidak bisa saling menyenangkan Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau Anda tidur setiap hari, hidup sama-sama setiap hari ya, tapi tidak menyenangkan, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya enggak tahan ya. Karena itu di sini katakan orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya ya. Berapa banyak dulu waktu saya enggak ngerti nilai ini Bapak Ibu ya. Karena pekerjaan saya sebagai manajer ya, tiap hari kerjaan saya cuma uang ya. Jadi pagi ngitung uang ya. Sore ya ngurusi di bank, yang ngurusi uang lagi, malam juga ngitung uang. Jadi tiap hari uang sampai mertua saya ketemu saya tiap hari, bendino kok ngitung duit terus saya, duit terus saya. Lah. Berapa banyak hidup kita seringkali habis dengan pekerjaan kita, ya, dikuasai dengan aktivitas kita. Mungkin seorang hamba Tuhan sibuk dengan pelayanan, pagi, siang, sore, Senin, bahkan berbulan-bulan nggak pernah pulang. Di sini katakan orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Selama kita fokus dengan pekerjaan kita, pelayanan kita, di sini katakan bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Ojo repot golek duit terus. Jangan sibuk pelayanan terus. Kalau mau jadi keluarga bahagia, 2 menjadi 1, senangkan pasanganmu. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu ya, kita sudah menikah lama mungkin bertahun-tahun ya. Sudahkah kita bisa menyenangkan pasangan kita?
Sudah belum Bapak Ibu? Ya, walaupun nilainya itu enggak besar, tapi kita belajar menyenangkan. Ayat 34 katakan, dan demikian perhatiannya terbagi-bagi, tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ya. Waktu istri saya COVID-19 ini dia kerja terus ya, tiap hari bikin roti, ya jualan online, bikin puding ya. Saya bangun jam 2, istri saya sudah enggak ada. Saya bangun jam 9 enggak ada, gitu. Saya tidur masuk kamar jam 7, istri saya sudah tidur. Tiap hari enggak pernah ketemu, ya. Masak terus, kerja terus. Di sini katakan, ya, istri kalau sibuk terus, ya, bagaimana dia dapat menyenangkan suaminya. Mau Bapak Ibu, senangkan pasanganmu, ya. Selama masih ada kesempatan, Bapak Ibu. Amin. Belum terlambat, ya. Banyak saudara kita di COVID-19 ini banyak suami istri yang berpisah. Tapi kalau sampai saat ini kita masih ada bersama-sama, ya. Senangkan pasanganmu Bapak Ibu. Selama masih ada kesempatan, ya. Saya percaya waktu engkau lakukan itu saling mengenal, saling mengasihi. Bahkan next berikutnya, ya, ini yang perlu dibangun. Jadi membangun mata rantai itu juga perlu yang namanya itu bukan cuma mengenali pasangan, memahami, ya, mengerti, ya. Begitu juga kita perlu membangun ini yang namanya apa? Keintiman. Intimasi ini penting suami istri ya. Berapa banyak kita merasa sudah tua ya. Ini lagi kita di mana ini? Lagi di Kalimantan ya, saya di Bro ya. Ini mumpung di pantai Bapak Ibu ya. Mumpung di pantai enggak ada anak saya Bapak Ibu, enggak popo gendong-gendongan. Wong gendong-gendongan sama istri sendiri kan enggak apa-apa. Betul Bapak-bapak ya? Gendong-gendongan sama istri sendiri itu halal. Tapi kalau sama istri orang itu merusak jantung itu. Enggak apa-apa, berapa banyak kita sudah menikah, berapa banyak itu enggak ada keintiman ya. Tandanya kita punya keintiman atau tidak Bapak Ibu, itu kita bisa lihat. Apakah masih ada sentuhan seperti itu. Berapa banyak kita sudah menikah ya, megang aja jarang. Lah butuh tok pegang-pegang gitu ya. Yang tertawa itu biasanya pelakunya itu ya. Ya seperti itu, jadi keintiman itu perlu kita bangun ya. Dan membangunnya ini juga enggak harus mahal. Ya, jadi kadang-kadang hanya yang sederhana, yang penting kita bisa bersama, bisa berdua. Ini gambar yang di tengah ini lagi di tepi sawah. Jadi kebetulan ada sepeda nganggur gitu ya. Terus, ini sepedanya apa ini? Sepedanya Pak Tani itu mungkin ya. Jadi enggak pakai mahal ya untuk membangun keintiman, enggak harus ke luar negeri gitu enggak ya. Jadi hanya jalan pagi dan ini kebetulan pas melintas di sawah-sawah kok ada sepeda nganggur gitu ya. Terus coba kita foto dan sebagainya seperti ini. Gonceng-goncengan gitu Bapak Ibu ya, keliling sawah. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu. Tapi bagaimana Bapak Ibu sore hari ini ya? Sudahkah engkau punya keintiman dengan pasangan Bapak Ibu? Mungkin kau selama ini sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan ya. Sudahkah engkau punya waktu dengan pasanganmu? Saya sederhana Bapak Ibu ya, cuma jalan pagi ya. Kadang di pantai, loh saya tuh punya anak sudah menikah Bapak Ibu. Hampir punya cucu ya. Tapi masih gendong-gendongan sama istri saya. Enggak apa-apa. Itu keintiman yang perlu kita bangun ya. Ibu-ibu suka enggak kira-kira kalau digendong suaminya? Suka enggak ibu-ibu? Loh perempuan itu suka loh ya. Loh walaupun sudah tua itu digendong suka loh. Ya. Perlu dipeluk, perlu dikasih ya. Kamu cantik ya walaupun beratnya ya dulu 48 sekarang 84. Enggak apa-apa ngomong aja cantik. Kamu luar biasa. Lah ini perlu dibangun itu ya. Intimasi itu penting. Untuk bangun pernikahan yang kuat, kamu perlu bangun mata rantai itu. Berdua setiap hari, saling mengenal, bangun keintiman setiap hari. Ini yang membangun dua menjadi satu ini. Berdoa bersama-sama, sharing bersama-sama ya. Itu yang perlu kita bangun ya. Berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu, next bisa dibaca. Yang berikutnya adalah kesetiaan ya. Jadi ini kesetiaan ini penting sekali ya. Jadi hari-hari ini saya juga melihat ya bahwa kesetiaan ini merupakan sebuah keputusan ketika kita sudah menikah. Ya, untuk tetap setia dengan pasangan ini memang butuh satu ketetapan, satu keputusan seperti itu ya. Jadi kalau saya sampai hari ini masih mencintai sepenuhnya suami saya itu bukan karena
dulu dia orang kaya seperti itu enggak ya Bapak Ibu. Walaupun sampai hari ini dia enggak punya apapun, enggak punya apa-apa, katakan seperti itu ya. Saya tetap mencintai suami saya. Karena ini kan limited edition ya, jadi udah enggak ada lagi cari yang seperti ini gitu ya. Makanya ini harus saya rawat terus ya sampai maut yang boleh memisahkan ya. Bahkan pernah ya suatu saat dia pernah kecewakan saya juga gitu ya. Jadi itu yang terus saya bangun dalam hidup saya tetap komitmen. Ya walaupun mungkin banyak kesempatan ya di luar sana mungkin saya bisa cari yang lain dari suami saya ya. Tapi sampai detik ini saya tidak pernah memikirkan itu. Walaupun dulu itu sempat ada yang namanya Wewe Gombel itu juga sempat enggak tak undang itu masuk ke rumah saya ya pernah gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi saya tetap mempertahankan bagaimana saya tahu pernikahan saya ini pernikahan perjanjian, pernikahan covenant. Nah itu sebabnya apapun yang terjadi sampai hari ini saya tetap mendampingi suami saya. Karena dasar karakter dari suami saya ini orang yang baik ya. Jadi apapun yang saya lakukan tuh dia selalu support gitu ya. Jadi waktu dia punya segalanya, dia juga enggak pernah susah gitu loh, sama saya enggak pernah sulit. Jadi saya pelayanan mau ke Jember, mau ke Banyuwangi, mau ke luar pulau gitu, dia selalu izinkan gitu loh. Dan itu yang sampai hari ini tuh saya enggak bisa lupa. Dan itu satu support yang luar biasa ya, dukungan yang luar biasa. Makanya saya sempat katakan ya waktu dia harus menjalani hari-harinya yang seperti ini, saya sempat katakan, "Wong, waktu kamu enak itu aku juga menikmati gitu ya. Menikmati hasilnya, hasil jerih lelahnya juga saya ikut menikmati." Jadi kalau hari ini dia ngalami kesulitan, ngalami kesukaran ya, saya tetap ada di sampingnya untuk saya tetap bisa mendampingi ya. Apapun yang hari ini dia alami itu saya juga harus ikut merasakan gitu loh. Karena kalau enak saya juga ikut merasakan gitu ya. Jadi kalau susah pun hari ini saya juga harus berjuang mati-matian tiap hari Bapak Ibu. Makanya tiap hari ya tidurnya hanya 2 jam, 3 jam ya. Saya beradaptasi dengan keadaan. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya untuk saya harus bikin makanan, jualan makanan, kuliner seperti itu ya. Itu yang bisa satu-satunya yang bisa saya kerjakan. Dan luar biasa ya, makanan yang saya buat itu bukan makanan yang mahal-mahal Bapak Ibu ya. Jadi makanan yang hanya harga 10.000 itu paling mahal gitu ya. Tapi kuasa Tuhan itu bekerja lewat makanan yang saya buat itu sampai akhirnya ya. 1 bulan itu saya bisa bantu suami saya itu sampai 10 juta. Ya. Sampai hari ini ya masih banyak hal-hal yang saya pikirkan, yang mau saya kerjakan ya untuk saya bisa ikut ambil tanggung jawab dengan apa yang dialami oleh suami saya. Jadi saya enggak hanya diem toh nerima apa adanya seperti itu. Saya pun harus berjuang untuk membantu ya. Paling enggak saya menunjukkan ya sikap untuk saya bisa peduli dengan apa yang dia alami saat ini. Ya, jadi ini di 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, "Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan." Next berikutnya Bapak Ibu ya. Kesetiaan itu penting Bapak Ibu. Coba tirukan saya, kesetiaan itu penting ya. Untuk membangun keluarga yang bahagia ya, itu dibutuhkan yang namanya itu loyalitas, kesetiaan. Di sini katakan ya, kesetiaan adalah setia mematuhi otoritas dan berkomitmen terhadap hubungan yang penting. Orang yang setia itu menghargai sebuah hubungan, Pak Ibu ya. Apalagi dalam suami istri, begitu menghargai sebuah pernikahan. Orang yang tidak setia, orang itu tidak menghargai sebuah hubungan. Jadi orang yang setia itu hubungan itu dijaga, begitu pentingnya sebuah hubungan itu ya, dia punya loyalitas, punya kesetiaan ya. Baik itu berapa banyak seringkali kita itu bisa setia waktu semuanya baik. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Waktu kita dalam zona nyaman, kita berkecukupan, semuanya baik, berapa banyak kita ini setia. Tapi waktu kondisi tidak baik Bapak Ibu, apakah kita bisa setia Bapak Ibu? Kesetiaan itu penting Bapak Ibu, loyalitas itu penting. Di sini katakan bagaimana saat sulit, ya, bagaimana saat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di mana saat ada godaan, ya, di mana saat ada cobaan, dalam tekanan, dalam masalah apapun Bapak Ibu. Apakah kamu masih tetap bisa setia Bapak Ibu?
penting sekali Bapak Ibu ya. Saya percaya istri saya Tuhan kasih istri yang luar biasa Bapak Ibu ya. Waktu saya pilot Bapak Ibu ya, nggak punya apa-apa sampai nggak bisa buka kantor. Istri saya tetap setia Bapak Ibu. Dia tetap menerima saya, bahkan setiap keputusan dia masih tanya saya, ya, kok kalau saya mau kontrak di Kediri boleh? Saya sampai, istri saya kok masih menghargai saya ya. Padahal sejak COVID-19 saya nggak pernah belanja istri saya Bapak Ibu. Saya sudah tidak mau membelanja, saya biarkan, bahkan yang luar biasa, istri saya belajar hidup sederhana Bapak Ibu ya. Saya seringkali menangis dia melihat istri saya ya. Dia biasanya kalau pakai apa itu make up muka itu beli Duraskin ya. Dulu itu harganya 6 juta. Sekarang cuma pakai apa? Sekarang ini saya harus rela ya, makanya tadi kalau dikatakan suami saya dulu latar belakang saya itu orang yang lumayan menderita, itu bagi saya hari ini itu satu hal yang luar biasa. Itu membuat saya bisa rela untuk turun standar ya, untuk downgrade semuanya ya, termasuk kosmetik yang saya pakai itu juga ya harus ikut. Sekarang pakai apa itu? Saya pakai baby cream itu ya. Harganya berapa itu? Harganya dari yang 6 juta itu jadi 22 juta. 22 juta, 22 dari ribu. 6 juta, dia sekarang pakai baby cream cuma 20 ribu. Gitu ya. Bahkan yang luar biasa Bapak Ibu ya, ketika biasanya kalau rambut itu kan suka dikasih yang namanya lotion yang suka bikin untuk rambut tuh kelihatan basah seperti itu ya. Karena sekarang ini kan udah saya harus membagi ya semua pengeluaran itu. Suatu saat karena mau ke gereja dan sebagainya saya harus merapikan rambut saya ya. Yang ada di depan saya ini hanya hand body gitu ya. Jadi itu hand body itu saya gosok di tangan saya. Ya saya remas-remas di rambut saya gitu ya. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Ketika saya melakukan itu Bapak Ibu ya, dalam nama Yesus semua akan jadi baik. Hanya hand body. Bahkan yang lebih mengenaskan itu Bapak Ibu ya. Waktu sudah mepet mau ke gereja, yang namanya pensil alis itu juga habis. Nah yang ada nih di depan meja rias saya ini hanya ballpoint warna hitam. Jadi jadilah juga ballpoint itu juga bisa jadi pensil alis Bapak Ibu. Amin Ibu-ibu ya. Jadi sekarang nggak ada yang namanya sabun muka, sabun badan nggak ada. Sabun badan ya pakai sabun muka. Hand body juga ya bisa ke rambut gitu ya. Tapi Jadi, Bapak Ibu lihat istri saya masih cantik ya. semua dalam pemeliharaan Tuhan. Yang penting jangan lupa, dalam nama Yesus semua jadi baik. Ternyata semua juga bisa jadi baik Bapak Ibu, walaupun itu sebenarnya bukan pada tempatnya. Jadi sebenarnya kalau hand body ya untuk body, ini enggak, hand body juga bisa untuk rambut ya. Ballpoint harusnya untuk nulis, juga bisa untuk alis. Jadi Ini yang luar biasa ya, saya alami bersama istri saya di masa sulit, di masa sukar pun dia tetap setia ya dengan saya ya, tetap menghargai saya. Ya sekalipun saya tidak bisa membelanja Bapak Ibu. Ya. Ini yang Sudah luar hampir biasa. 2 tahun lebih ya, saya sudah tidak pernah minta uang suami saya. Justru yang kerja istri saya ya. Bahkan istri saya bekerja pagi, siang, malam Bapak Ibu. Dia tidak mengenal lelah. Kadang sampai 2 hari enggak tidur. Dia kumpulkan cuman uang receh, untung 5.000, 10.000. Bahkan luar biasa, selama pandemi COVID-19 ya, istri saya sudah jualan online itu menciptakan makanan itu 1.051 item Bapak Ibu. Dia mencukupi keluarga kami, kasih makan saya, anak-anak saya. Ini yang luar biasa ya, butuh kesetiaan. Amin Ibu-ibu, Bapak-bapak. Penting untuk menjadi keluarga yang bahagia Bapak Ibu. Bahwa pernikahan itu sebuah hubungan yang penting Bapak Ibu. Bahwa pernikahan itu begitu penting di hadapan di mata Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan Bapak Ibu. Mari sore hari ini Bapak Ibu, jagai pernikahanmu ya. Saya percaya ya, kalau pernikahanmu sukses, pasti hidupmu sukses. Amin. Kalau pernikahanmu baik, pasti hidupmu baik. Amin. Kebutuhan suami adalah dihormati, kebutuhan istri utama adalah dikasih. Mari istri-istri hormati suamimu. Sekalipun mungkin suamimu saat ini tidak bisa menafkahi hidupmu, tidak bisa mencukupi hidupmu. Terus biarlah istri-istri tunduk kepada suami. Biarlah suami mengasihi istrinya. Seperti apa Bapak-bapak? Seperti dirinya sendiri. Ada 3 hal sore hari ini Bapak Ibu.
untuk menjadi keluarga yang bahagia. Yang pertama, miliki sukacita yang dari Tuhan. Mungkin kondisi COVID-19, kesulitan, konflik yang kau alami dalam hidupmu, krisis apapun, satu hal, miliki sukacita yang dari Tuhan. Mungkin kau selama ini, mungkin kau bersungut-sungut, kau nggak punya sukacita lagi. Mungkin seringkali engkau marah-marah, seringkali tidak sesuai apa yang kau harapkan. Seringkali engkau tidak bisa menerima kondisi, sehingga engkau nggak punya sukacita. Waktu engkau nggak punya sukacita, engkau menjadi bad mood, engkau nggak mau mengenali pasanganmu, engkau nggak mau melayani, engkau marah-marah, justru semuanya tidak baik, Bapak. Tapi untuk engkau bisa bahagia, kalau engkau nggak punya sukacita yang dari Tuhan, seringkali sukacitamu cuma dibatasi oleh situasi. Saat uangmu banyak engkau bisa bersukacita, saat engkau zona nyaman engkau bisa bersukacita. Tapi kalau engkau memiliki sukacita yang dari Tuhan, Bapak Ibu, sekalipun diberkati tidak diberkati, sehat atau sakit, engkau tetap punya sukacita yang dari Tuhan. Waktu engkau punya sukacita, engkau bisa berdoa. Kalau engkau bisa berdoa, engkau bisa mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Miliki sukacita sore hari dari Tuhan. Kalau engkau belum bisa bersukacita, minta sore hari ini Tuhan ada. Sukacita itu sudah diberikan dalam hidupmu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita dua menjadi satu. Apa yang telah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Sampai maut memisahkan kita Bapak Ibu. Karena itu perlu yang namanya kesetiaan. Setia. Sampai mati. Aku mencintaimu. Aku mengasihi. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya rindu putar satu klip, bagian multimedia bisa disiapkan. Di sini ada satu klip yang luar biasa Bapak Ibu ya. Judulnya adalah Menikah Sampai Tua ya. Bisa dibesarkan. 我叫冯子晴，我是大牛，我是大刘 ，Hello， 我是香楠 ，Hello， 我是王帅，我叫岳松，我叫王莹，我叫于妈妈，我叫 Suaranya bisa agak besar. Pemain musik bisa siap di depan. Oh，哇，天哪，你这得85岁、90岁。跟你爸好像。哎呦我的妈！好看。有没有爸那种好？那是。我看到他化妆成这个样子以后，我特别有冲动，想一辈子好好造。微信上那个自我介绍就写着“只愿得一人心，白首不相离”，真的是没想到你这么老了想起这句话，很有体会。我觉得，反正已经觉得走这么多年不容易，之间吵过架呀什么的，我一想到走这么多年，就得好好珍惜。能看着，然后一起变老，其实也是一种幸福。就一看到你这个样子，我就是特别想照顾你。
后我也感觉怎么说呢，就很幸福，就是立马就感觉我们就已经到了这个时候，然后我就如果能一直坚持，坚到这一时刻，是最幸福的。我就希望，要是如果有下辈子的话，还能继续在一起。有一天我要是不在了，你就别苦着自己，对自己好点。如果真到这个岁数的话，我是说，你先走，真的，要不然我走了你自己怎么办？真到50年后考虑生死的时候，还是真的他先走还好，这样我最起码他不用受那么多罪。所以我希望我们能够在50年以后还能够拿出现在的照片出来，我觉得我也特别想你那么Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian tadi. Haleluya. Yang sore hari ini Bapak Ibu yang bersama pasanganmu, kau boleh duduk bersama-sama ya. Haleluya. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Musik saja dengan lembut, singer angkat pujian ini. Kami minta Bapak Ibu, engkau yang bersama dengan pasanganmu, engkau boleh berhadapan Bapak Ibu. Engkau yang bersama pasanganmu, engkau boleh berhadapan, engkau boleh bergandeng tangan, ya. Mari Bapak Ibu engkau lihat pasanganmu. Coba Bapak Ibu katakan apa yang saya katakan sore hari ini. Katakan kepada pasanganmu, aku akan mengasihi kamu sampai Tuhan. Aku akan mencintai kamu. Bapak Ibu katakan dengan pasanganmu, saya nggak tahu sore hari ini apakah hidupmu bahagia. Tapi katakan dengan pasanganmu, aku akan mengasihi engkau. Aku akan mencintai engkau. Di waktu sehat atau sakit, di saat kaya atau miskin, di saat berkecukupan atau berkekurangan, sampai maut memisahkan kita. Mungkin ada ketidaksempurnaan dengan pasangan kita. Tapi biarlah setiap ketidaksempurnaan itu boleh membawa sesuatu keindahan tersendiri di dalam pernikahan kita. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu yang diberikan Tuhan untuk setiap pasangan boleh
boleh mengenali, boleh memahami satu dengan yang lain. Dan biarlah pernikahan yang sudah disatukan oleh Tuhan, itu boleh hanya maut yang boleh memisahkan sampai kapanpun. Coba Bapak Ibu, Kasih Tuhan. kau yang bersama pasanganmu, engkau boleh bisikkan di telinga istrimu atau suamimu. Apakah kamu sudah mengenal aku? Saya nggak tahu Bapak Ibu berapa lama engkau menikah. Mungkin engkau menikah sudah 1 tahun, 2 tahun. Mungkin puluhan tahun Bapak Ibu. Tapi apakah engkau sudah mengenal pasanganmu? Apakah engkau sudah mengerti? Apakah engkau sudah memahami? Sore hari Tuhan ingatkan. Sudah engkau mengenali pasanganmu? Sudah engkau peka? Sudah engkau mengerti? Sudah engkau memahami? Tuhan jadikan engkau 2 menjadi 1 Bapak Ibu. Seorang pria akan meninggalkan ayah ibunya, dia bersatu dengan istrinya. Tuhan jadikan kau menjadi 1 daging. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kau. Pernikahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kau boleh saling mendoakan. Mari Bapak-bapak doakan. Kau boleh peluk istrimu. Berkati istrimu sore hari ini. Singer angkat pujian ini dengan lembut. Haleluya. Masih punya Tuhan. Kalau sore hari ini Bapak Ibu hidup masih belum bahagia, ada kekurangan di sana sini, tapi percaya pagi hari ini kita masih punya Tuhan, masih ada pengharapan. Situasi sesulit apapun, seberat apapun, waktu kau bersama-sama, waktu kau sepakat sehati 2 menjadi 1, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kasih karunia yang boleh mengalir sore hari ini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang semua tertutup sore hari ini Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Ada kasih karunia yang mengalir, ada berkat-berkat yang dicurahkan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kira lama-lama. Berkati keluarga-keluarga tempat ini Tuhan. Jadikan menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, memiliki sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun, kapanpun, kondisi apapun. Keluarga-keluarga di sini memiliki sukacita yang dari Tuhan, memiliki kesatuan. Ialah kasih Tuhan sore hari yang mengikat keluargamu. Kasih itu yang mengikat dan mempersatukan. Kami percaya dalam kesatuan ada anugerah-Mu. Dalam kesatuan ada kasih karunia-Mu. Dalam kesatuan ada berkat-berkat-Mu. Dalam kesatuan ada mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi berilah anggur yang baru sore hari ini Tuhan. Boleh mengalir. Kembalikan Tuhan cinta yang mula-mula. Kembalikan Tuhan cinta yang mula-mula. Berikan kasih yang baru yang dari Tuhan, yang boleh mengalir mulai sore hari ini. Jadi pasangan-pasangan yang setia. Mari sama-sama kita boleh menghadap ke depan. Kau gandeng, kau peluk istrimu. Sama-sama angkat tanganmu, angkat pujian ini. Ku masih punya Tuhan. Percaya sore hari ini Bapak Ibu engkau masih punya Tuhan. Kau angkat tanganmu. Sore hari ini aku masih punya Tuhan. Kalau hidupmu belum bahagia, Tuhan bisa ubahkan. 2-3 orang berkumpul, Dia ada di sore hari tempat ini. Dia sanggup mengubahkan hidupmu, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan sore hari ini. Kau terima dalam nama Yesus. Terima sukacita dari Tuhan, terima kebahagiaan dari Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang ilahi, menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kira lama sini nana lama Tuhan.
jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan visi-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Sama-sama angkat pujian ini. Jadikan kami satu seperti kerinduan. Waktu selanjutnya kami serahkan petugas. Satu. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Kami sangat diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran yang boleh kami dengarkan hari ini. Memberkati hamba-Mu Pak Jensen bersama dengan istri. Apapun yang sedang mereka alami, Roh Kudus kuatkan mereka, mampukan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu ini, Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Tuhan sanggup memulihkan keadaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau memulihkan keadaannya Ayub, Engkau sanggup memulihkan keluarga ini Tuhan. Demikian pula Tuhan, setiap pasutri yang hadir ataupun yang single, kami berdoa, Tuhan pulihkan setiap pasangan pasutri yang hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada di antara mereka yang hari ini mungkin sedang renggang melalui acara ini Tuhan, kami berdoa, satukan mereka kembali. Karena kami telah disatukan oleh Tuhan, kami berjanji di hadapan Tuhan, kami mau setia sampai pada akhirnya. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, masih ada